Yasmin sengaja menebar kemesraan di depan Linda. Linda kira dia bisa menghadapinya dengan tenang, tapi dia malah menangis. Begitu menenangkan diri di depan, dia mengembalikan dasi kesayangan Dani. Ternyata dasinya berlumuran darah karena menolongnya. Jadi dia akhirnya menemukan cara membersihkannya. Linda berharap Dani bisa cepat sembuh dan keluar rumah sakit. Melihat perlakuan Linda, Dani menyuruhnya untuk tidak merasa bersalah. Berharap dia bisa melakukan apapun yang dia suka. Di sisi lain, Yasmin malah semakin seenaknya. Dia memegang Jason. Namun, Jason menghempaskan tangannya dan menyuruhnya jangan berhayal. Rena muncul dan menghilangkan rasa canggung Yasmin. Jason langsung pergi. Rena mencibir Yasmin yang hanya bisa mendapatkan tubuh Jason. Tapi tidak dengan hatinya. Yasmin malah menyuruhnya mencari pekerjaan. Karena dia akan segera menjadi nyonya perusahaan matahari. Dia tidak tahan dengan sikap Rena yang seperti ini. Kesombongan Yasmin ini membuat Rena marah. Lalu dia mabuk di restoran Linda. Linda melarangnya banyak minum. Tapi Rena malah bilang, padahal Linda dan Jason masih saling mencintai. Tapi berpura-pura tidak ada apa-apa. Di sisi lain, ibu menemui Dani dan menyuruhnya kembali kerja setelah sembuh. Dani malah mengejek ibunya, karena ia pikir tidak ada yang mampu menggantikannya. Makanya ibunya mencarinya. Ibunya juga tidak menutupinya. Lagi pula, Dani mempunyai darah keluarga ini. Jadi masih bisa dipercaya. Dan bilang, tunggu Jason mengumumkan pernikahannya dengan Yasmin. Ada hal yang akan membuatnya sibuk. Dani tidak menyangka Jason akan melepaskan Linda. Dia nekat menemui Jason. Bertanya, bagaimana dengan Linda? Jason malah bilang kalau Linda hanya penipu perasaan. Dan hanya mau dibayar. Dani merasa marah. Linda bahkan mengorbankan nyawanya demi dia. Tapi malah mendapat balasan seperti ini. Dia menarik kerah Jason. Orang seperti sama sekali tidak pantas memiliki Linda. Kamu melepaskan wanita yang mencintaimu lebih dari dirimu sendiri. Aku tidak akan melepaskannya lagi. Ucapan Dani menyadarkannya. Dia menemui Linda lagi di malam hari. Bertanya dengan tulus apa dia bersedia pergi jauh dengannya. Meski Linda ingin menjawab bersedia. Tapi dia tidak mau Jason melepaskan segalanya demi dia. Jadi sengaja mengatakan kalau dia tidak mau. Jason yang mendengar jawabannya, merasa sedih. Lalu, pergi dengan putus asa. Melihat punggung Jason yang kesepian, ia pun menangis. Lalu, melepaskan gelang yang diberikan Dewi Pelindung. Dan bilang kalau dia gagal menepati janji. Dewi Pelindung muncul begitu Linda pergi. Melihat Linda yang termenung. Esok pagi, Linda menemui ibu Yasmin. Dan mengembalikan restoran padanya. Dan ingin kembali ke kampung dengan nenek. Saat ini, Jason juga mengadakan konferensi pers. Dan mengumumkan pasangan hidupnya pada media. Kedua ibu anak ini sudah tersenyum jahat di belakang. Jason tiba-tiba naik ke atas untuk berpidato. Berbicara mengenai mereka yang berkenalan hingga jatuh cinta. Lalu, kisah sulit yang mereka lalui. Saat ini, Yasmin bersiap untuk berdiri. Tapi Jason malah menyebut nama Linda. Dia mengumumkan bahwa Linda adalah tunangannya. Sehingga semua orang terkejut. Yasmin merasa canggung dan malu. Ibu Yasmin menatap Jason dengan sinis. Tapi dia tidak peduli dan malah pergi. Dan hanya Rena yang mengagumi tindakan Jason demi cintanya. Ayah yang tahu kalau menantunya ternyata seorang gadis desa. Tidak bisa menerima kenyataan dan pingsan. Gina langsung memberitahu berita ini pada Linda. Tapi Linda tidak tahu harus apa. Jason datang untuk melihat ayahnya. Ia kira ayahnya akan menyalahkannya karena sembrono. Tapi ternyata dia malah memuji tindakan Jason. Dia segera mengakui kesalahannya. Hanya saja putranya dan Linda akan mengalami banyak hal nanti. Di sisi lain, Dewi Pelindung mencibir Yasmin. Bilang kalau dia pada akhirnya menjadi bayangan orang lain. Yasmin sangat marah. Dia ingin balas dendam. Saat ini, Jason datang menemui Linda lagi. Dan Linda malah memarahinya karena bertindak sembrono. Lalu, tidak memedulikannya sama sekali. Berbalik dan menggunakan dasi untuk Dani. Bahkan ia juga memberinya sepatu sebagai hadiah. Sehingga membuat Jason cemburu. Lalu berkata dengan masam, apa Dani tidak punya kaki dan tangan?
Tapi Linda malah mengabaikannya dan membawa Dani pergi. Bahkan menyiapkan pesta kecil untuknya. Jason yang malang hanya melihatnya dari luar. Melihat Linda yang menaruh makanan untuk Dani, ia merasa cemas lagi. Lalu masuk dan bertanya, apa Dani tidak bisa makan sendiri? Sehingga semua orang tertegun. Saat nenek ingin memarahi Jason, Dani segera menjelaskan kalau dia adalah teman yang menyelamatkannya. Saat Jason melihat pengumuman pemberhentian restoran Linda, ia kira Linda ingin menghindarinya. Dia memeluk Linda dan menyuruhnya jangan pergi. Sehingga nenek tertegun. Begitu nenek tahu Jason adalah pewaris perusahaan Matahari, nenek memberitahu Linda bahwa mereka berbeda. Dia khawatir Linda terluka nantinya. Dia berpikir apakah dia tidak bisa menghindari keluarga Jason. Esok pagi, ayah khusus datang ke restoran menemui Linda. Perasaan Linda jadi campur aduk. Begitu ayah makan makanan buatan Linda, bilang, kalau makanannya enak. Linda malah menatapnya dengan bersalah. Bilang, ayah biasanya paling mencintai dan mempercayainya. Makanya dia merasa bersalah. Ayah bilang, yang penting bisa kembali lagi. Di sisi lain, Yasmin ingin balas dendam. Dia berencana menyebarkan rekaman kejahatan nenek Jason. Tapi Dani melarangnya. Karena ini tak akan berhasil. Adik tetap bersikeras. Esoknya, Dani memberi kontrak rumah pada Linda. Bilang, kalau Jason sudah membeli restoran ini, jadi dia bisa tetap di sini. Dan bilang kalau Jason diancam oleh ibunya. Tapi demi Linda dia melakukan segalanya untuk melawan ibunya. Linda yang mendengarnya terharu. Dan bergegas menemui Jason. Dan langsung memeluknya. Sehingga Jason jadi malu seketika. Linda memarahinya mengapa dia melakukan semuanya sendiri. Jason bilang kalau mendapatkan Linda artinya dia mendapatkan segalanya. Akhirnya mereka kembali bersama lagi. Tapi saat ini, Ibu Yasmin yang kesal menemui Ibu Jason. X27. Dia mengancamnya dengan rekaman ibunya yang membunuh orang. Tapi wanita ini malah bilang akan berjuang sampai akhir. Ibu Yasmin pun langsung marah. Dan tanya, apa dia tidak takut menjalani hidup sebagai putri pembunuh? Tak disangka dia malah bertanya balik. Bagaimana perasaan Yasmin kalau tahu ibunya melakukan hal kotor? Dia pun terdiam dan terduduk di kursi. Namun, dia tidak bisa menyerah begitu saja. Dia segera menyuruh sekretarisnya untuk menyebarkan berita itu. Tapi siapa sangka, ternyata Jason lebih dulu membuat konferensi pers. Dia sendiri yang menyebarkan kasus pembunuhan neneknya. Dan bersedia menanggung kritik dan dihukum. Saat yang sama, nenek akhirnya juga bisa melepaskan beban hidupnya. Dan meninggal dengan tenang. Yasmin yang menonton berita ini, marah besar. Karena ini membuat rencananya gagal. Ibu Yasmin tak menyangka keluarga Jason menggunakan cara ini. Tampaknya mereka ingin melawannya. Yasmin yang emosi bertanya pada ibunya cara balas dendam. Dani menyuruhnya untuk menyerah. Saat ini, polisi tiba-tiba menyerbu masuk. Menangkap Ibu Yasmin atas penyewaan pembunuh. Meskipun Linda melepas gugatan itu karena permintaan Dani. Tapi karena keluarga Jason, polisi tidak mudah melepaskannya. Makanya Yasmin menemui Ibu Jason. Dan mengembalikan saham perusahaan Matahari yang ia ambil sebelumnya. Bahkan memohon sambil berlutut untuk membebaskan ibunya. Wanita licik ini akhirnya bebas. Saat ini, Ibu Jason mengembalikan catatan cinta pertama suaminya. Dan mengajukan perceraian. Dia merasa sudah tidak layak berada di rumah ini. Suaminya memintanya untuk tetap di sini, tapi dia menolak. Di sisi lain, Jason mengikuti Linda ke pemandian. Dan Jason yang sudah terlahir kaya tidak pernah ke tempat ini. Linda pun memarahinya karena punya uang banyak tapi tak berguna. Bahkan tidak pernah mengalami kenikmatan seperti ini. Melihat nenek dan yang lainnya minum dengan segar, Linda menyuruh Jason mencicipinya. Akhirnya begitu dia minum, dia bilang enak. Semua orang tidur setelah berkeringat. Jason merasa bosan. Lalu, dia memotret Linda yang sedang tidur. Tak disangka, Linda menyadarinya. Dia ingin menghapus fotonya. Karena tidak hati-hati ia malah jatuh di kaki Jason. Kebetulan nenek terbangun karena berisik. Lalu, Jason segera mendorong Linda dan bilang ada kesalahpahaman. Tak disangka nenek malah kembali tidur lagi. Linda merampas ponsel Jason. Dan melihat ada banyak fotonya dengan wanita cantik. Lalu berkata dengan cemburu, kalau dia bahkan tak ada foto bersamanya. Jason segera merangkulnya untuk berfoto. Saat ini,
Perusahaan ibu Yasmin sudah tidak mendapat investasi dari perusahaan Jason. Jadi terpaksa menjual asetnya untuk bertahan hidup. Wanita yang putus asa ini pun menghilangkan stres dengan minum. Esoknya, Dev terkejut melihat wajah kakak iparnya. Begitu mengetahui kondisi keluarga Yasmin yang menyedihkan dari Rena, dia meminta Rena untuk membawakan mereka makanan. Tapi ternyata Yasmin malah menolaknya. Malamnya, Jason mimpi buruk. Bermimpi Linda terbaring di tanah dan meninggal. Sehingga dia pun terbangun. Esok paginya dia menemui Linda. Melarangnya pergi hari ini. Dan menunggunya di rumah. Linda pun menyetujuinya. Tapi siapa sangka ada pembunuh yang menatapnya di belakang. Ternyata ibunya menyuruh Yasmin untuk menetap di luar negeri sementara. Tapi dia yang punya dendam tak mau pergi. Dan bertanya, bagaimana cara balas dendam paling kejam. Dia ingin Linda mendapatinya. Begitu dia menelpon Jason. Dia bilang ada sesuatu yang ingin dia kasih sebelum pergi. Dan begitu dia datang, dia menaruh sesuatu di alkohol Jason. Melihat Jason menghabiskannya, dia pun tersenyum jahat.